Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, setelah kemarin di ayat ke-64 Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani agar menuju kalimat yang sama, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak musyrik kepadanya, dan tidak menjadikan sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana disebutkan dalam sababun nuzulnya, bahwa itu berkaitan ketika orang Yahudi dan Nasrani berdebat tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, Nasrani. Jadi Nabi Ibrahim itu Yahudi Nasrani. Jadi kumaha ngomong we. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, namun kitu karakterna Yahudi jeung Nasrani mah. Lamun teu aya orang Islam, tah saya Yahudi jeung Nasrani teh. Mun aya orang Islam, masayaan Islam geunan. Lamun teu aya mah orang Islam, maka dia itu para saya. Tapi lamun aya orang Islam lain masayaan orang Islam, karena mereka juga yakin bahwa Islam itu unggul, utama, dan lebih benar bahkan daripada agama mereka sendiri, dan kehasudannya menyebabkan mereka berbuat seperti itu, dinyirikan wae. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka ketika disebutkan Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, kemudian Nabi Muhammad menegur mereka dan mereka menjawab cenah, Muhammad cenah pipiluhun tah gitu. Anjeun hayang dijadikan siga Nabi Isa, dijadikan seperti Tuhan, gitu cek orang Nasrani. Cek orang Yahudi, anjeun rek dijadikan siga Uzair, ku kami rek dituhankeun. Nah, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan di ayat yang kemarin. Nah, oleh karena itu Allah juga menyindir perdebatan mereka tentang Nabi Ibrahim yang mereka akui Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilat Taurat wal Injil illa min ba'di. Wahai ahli kitab, kenapa kalian berhujah atau saling berdebat tentang Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu jauh ada sebelum kalian. Jadi sata acan ayana Yahudi jeung Nasrani teh ku alatan ayana Taurat di Injil, maka jadi agama Yahudi, agama Nasrani sabab tos aya Taurat di Injil. Sampai ayat Taurat di Injil. Nah, itu Nabi Ibrahim. Jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa itu 1000 tahun, dan jarak dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1000 tahun. Jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 630-an, 600 lebih tahun. Itu perbedaannya. Nah, rahimahumullah, maka kalau orang Yahudi apalagi orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani itu jauh gitu 1000 tahun yang lalu, sementara agama Yahudi dan Nasraninya ada setelah Taurat dan Injil turun. Kumaha Nabi Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Terus atau naon Nabi Ibrahim teh mun lain Yahudi lain Nasrani, berarti jadi non gimana? Ya lebih jauh. Nah, jadi ternyata Yahudi dan Nasrani itu di dalam Injilnya itu tidak diterangkan Nabi Ibrahim beragama Yahudi dan Nasrani.
Tapi di Injil, di Taurat, di Al-Quran, Nabi Ibrahim itu hanifan musliman. Nah, disebutkan seorang yang hanif dan Islam. Dan ucapan Islam itu ada di setiap agama yang pernah ada. Nah, Islam itu aku berserah diri. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan Nabi Ibrahim Islam secara sekarang, Islam sanes. Yang dalam artian agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam sanes. Islam akan can aya Nabi Muhammad lagi zaman Nabi Ibrahim. Kalau misalnya dikatakan secara nama, tidak mungkin kan Nabi Muhammad jadi Islam teh saat turun wahyu. Tapi kalau dikatakan Islamnya itu secara sifat, nah itu ada. Bahkan sampai Nabi Ibrahim, nah sampai Nabi-Nabi terdahulu pun, Nuh, Adam pun itu Islam secara sifat. Ya, baru ketika ada turun agama Islam dikatakanlah inna dina indallahil Islam. Lah agama Nabi Muhammad itu yang dibawa itu ajarannya dinamai agama Islam, sifatnya sudah istislam. Maka nama itu tidak merubah hakikat dan juga hukumnya. Sanajan di ngaranna naon wae, tapi da eusina kitu mah eta. Ngan baru di ditu mah eta ngaranna di dieu mah. Bahkan sudah kadang mah di berbeda tempat oge beda ngaranna, padahal kitu-kitu keneh. Ai gedang teh naon? Papaya di mana? Cenah mah cenah di urang gedang teh papaya. Di ditu mah naon? Di Jawa mah cenah jauh. Atas teh di urang mah geus, di ditu mah geus beda deui. Jadi tapi kan hakikat dan namanya tidak berubah. Tidak berubah. Zaman dahulu pun sama. Waktu itu tidak merubah hakikat. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu disebut Islam itu dalam artian sifatnya. Berarti umat-umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim pun itu harus mempunyai sifat yang sama. Nah, rahimahumullah, makanya di sini dikatakan, kenapa kalian itu berhujah tentang Nabi Ibrahim dan apa yang diturunkan dalam Injil dan juga Taurat. Ini kata Imam Asy'ari dalam tafsirnya, ada 3 perkara yang tidak bisa diterima dari perdebatan ini. Satu, yang tadi, bahwa Nabi Ibrahim itu jauh sebelum datangnya Taurat dan Injil. Maka tidak mungkin membenarkan bahwa Nabi Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwatimah rahimakumullah, mereka itu menghubungkan kepada hukum Taurat dan juga menghubungkan kepada hukum Injil. Dan apa yang diturunkan setelah Nabi Ibrahim, bagaimana mereka menghubungkan Nabi Ibrahim kepada Taurat dan Injil, padahal Injil dan Taurat turun jauh sebelum Nabi Ibrahim. Tak itu tekaharti ku akal. Makanya disindir di akhir ayatnya, afala taqilun. Nah, anjeun teu ngagunakeun akal, naon cenah ae palau aqaltum mataquluna lam taqulu. Anjeun make akal mah da mau nyarita kitu. Oh gitu. Berarti lamun disebutkeun teu make otak teh sabab lamun make otak mah moal nyarita kitu. Nah, dan yang ketiga, ikhwatimah rahimakumullah, yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu berarti sekarang itu adalah yang sama sifatnya dengan Nabi Ibrahim itu sendiri. Nah, makanya katakanlah sifat-sifat yang dimiliki Nabi Ibrahim dalam berakidah, dalam beribadah itu adalah membuktikan mana yang paling dekat pada Nabi Ibrahim. Contoh, Nabi Ibrahim itu disunat. Syariat agama mana? Yahudi, Nasrani atau Islam yang masih ada sunat. Nah, ternyata agama Islam. Kurban, Nabi Ibrahim itu berkurban. Yahudi, Nasrani ada syariat kurban? Nah,
tidak ada. Nabi Ibrahim ngawayuh, anu yang ngawayuh mana? Yahudi, Nasrani, Islam. Islam berarti nu teu ngawayuh teh anu ngawayuh. Anu teu aya hukum ngawayuhna teh teu mengikuti milah Ibrahim. Itu semua sifat-sifat, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah akidah. Nabi Ibrahim itu dia hanif lurus, tidak musyrik. Yahudi, Nasrani, Yahudi menyebutkan Uzair anak Allah, Nasrani menyebutkan Nabi Isa anak Allah atau sebut sebagai Allah. Nah itu semua jauh dari Nabi Ibrahim. Makanya tak mengaku mah KBG bisa ya, aku cina partai pendiri proklamator Republik Indonesia. Kan loba itu nyaran. Aina nu berkuasa presiden. Oh, yuk partai anu, ini partainya yuk itu coba. Itu semuanya bisa. Tapi kan catang tuh. Itu nama mengaku. Dan harusnya kieu bisa teh. Oh, Ustad anu teh guru abdi. Ayo Ustadna ngaku teh anjeun muridna gitu sih. Ya, maka ikhwatimah rahimakumullah itu menyebutkan seperti itu semua orang bisa, tapi disamakan atau benar tidaknya tergantung maknya murid Ustad anu madat teu kitu. Jika penting lah misalnya teh madhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i nyalira menyebutkan bahwa bismillah itu jangan misalnya Al-Fatihah itu ya termasuk pada Al-Fatihah. Nah itu tidak sesuai, makanya di sini disindir ke Allah. Nah, insyaallah kalau majikan kalau kalian ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.